aktivitas kakak, juga hobi mungkin boleh kak? Ini langsung perkenalan apa langsung isi materi bagaimana? Perkenalan dulu kak, insyaallah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Sandy Doksa. Saya berasal dari Sumatera Barat. Saya lagi sibuk nggak ngapa-ngapain sekarang. Cuman ya begitulah ya. Terus saya bingung nih, ada yang mau ditanyakan? Apalagi? Saya jomblo, alhamdulillah. Masya Allah gagah. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya baru lulus Oktober kemarin di Politeknik Universitas Indonesia jurusan Teknik Sipil. Nggak nyambung ya sangat tidak nyambung teknik sipil. Nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang saya masih bisa bernafas dengan baik, alhamdulillah. Oke, sudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekian dulu hari ini. Mungkin kita lanjut besok ya. Lanjut ya sekarang. Belum mulai. Materinya kak. Untuk Pesan-pesan buat teman-teman semua ya. Kan kita belum mulai kajiannya ya. Kita belum mulai kajian ya. Intinya teman-teman luruskan niat, perbaiki niat. Ini tujuannya sekarang kita hadir di majelis ilmu walaupun secara virtual. Ambil baiknya. Pokoknya amalkan apa yang bisa didapatkan. Kalau ada yang hikmahnya, teman-teman amalkan. Pokoknya semangat terus belajar. Nah. Udah. Baik, terima kasih kak. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu sedikit perkenalan dari Kak Sanju selaku pemateri kita pada malam hari ini. Baik, biar tidak terlalu memakannya waktu, marilah kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah wa biznillah kita dipertemukan di majelis online yang insya Allah mulia ini untuk menuntut ilmu bersama, dan dengan tema kajian dalam hari ini adalah jatuh cinta dengan Al-Quran. Wah, Masya Allah, yang dibawakan langsung oleh kakak pemateri kita yaitu Kak Sanju sendiri. Baik, teman-teman semuanya, untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita ikuti dan simak bersama materi pada malam hari ini. Tafadhol kepada Kak Sanju untuk menyampaikan materinya, saya kami persilahkan. Oke, udah siap mendengarkan semuanya? Insya Allah. Sebelumnya aku tanya, di sini udah ada yang nikah belum? Belum. Alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah belum. Kalau misalnya ada, mending kalian keluar aja gitu. Kenapa? Ya. Skip. Kita langsung aja. Baik, ulang lagi kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله نور
السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat, taufik, hidayah dan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir duduk. Teman-teman duduk semua ya, enggak berdiri kan? Pasti duduk. Alhamdulillah hadir duduk dalam majelis ilmu ini walaupun secara virtual ya, insyaallah dengan kita hadir di majelis ilmu nanti Allah kumpulkan kita lagi nanti di surga. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada insan mulia, idola kita semua, manusia pilihan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, terkait dengan inspirasi dan motivasi kita bisa dapat siapa saja dan di mana saja. Akan tetapi terkait ilmu agama harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Saya bukan ustadz ataupun ya hal-hal yang semacamnya. Kadang banyak orang yang manggil saya di luar itu ustadz, ada yang manggil saya ustadz, atau bahkan kadang saya ngisi kajian dipanggil ustadz. Ustadz itu secara bahasa artinya guru teman-teman semua, dan hadirnya saya di sini bukan sebagai guru, bukan dalam rangka mengajari ataupun menggurui. Istilahnya kita itu di sini itu sharing teman-teman semua, sharing, berbagi ilmu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kenapa? Karena bisa jadi yang hadir di antara 180 juta orang ini, di antara 180 juta orang ini, ya Allah wa'alam, mungkin ada yang lebih bagus amalannya daripada saya, ada yang lebih faqih ilmu agamanya daripada saya, ada yang lebih fasih dan mungkin hafalan Qur'annya barangkali, ada yang lebih tinggi derajat mulianya daripada saya, lebih dari segala-galanya ya. Sedangkan saya yang berbicara saat ini itu enggak otomatis mulia. Jadi kita tuh sharing aja lah, santai-santai aja kita ngobrol. Karena ukuran kemuliaan itu bukan dari banyaknya followers di Instagram, bukan. Ukuran kemuliaan seseorang itu bukan berasal dari banyaknya subscribernya, bukan. Banyaknya followers di TikToknya, bukan. Atau bahkan banyaknya yang ngeliat story di WA-nya, bukan. Karena ada teman saya seleb WA sampai 1000 lihat story WA-nya, Masya Allah. Sedikit surahat ya. Karena ukuran kemuliaan itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Jadi apa ukuran kemuliaan orang? Seseorang itu adalah
takwalah yang menjadi ukuran kemuliaan, bukan yang lain-lain, bukan followers, bukan hal-hal sebagainya macam. Baik teman-teman semua, alhamdulillah saya bersyukur banget diundang dalam kajian MMBS ya. MMBS Muslim Muslimah bervisi surga. Masya Allah, ini visinya udah tingkat paling atas surga. Mohon maaf sebentar, ini saya hilangkan aja backgroundnya, ganggu. Oke. Alhamdulillah saya bersyukur banget diundang dalam acara kajian Muslim Muslimah bervisi surga ini, yang insya Allah nanti ya benar-benar tujuannya untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya senang, alhamdulillah, karena dalam kajian ini tuh ini rutin kan ya, kajiannya rutin kan ya. Nah, kajiannya rutin dan sesekali itu diisi seperti dai seperti saya ya, yang nantinya insya Allah bakalan diisi lagi dengan orang-orang yang mungkin memang ahli dalam bidangnya, alim dalam urusan agama, yang bahkan backgroundnya itu pesantren atau bahkan gelarnya LCMA ya. Sedangkan saya nggak berasal dari background pesantren, saya dari semuanya negeri ya. Gelar saya itu bukan LC, bukan MA dan lain-lain, tapi gelar saya itu ST. Tapi ST ini bukan sok tahu ya, atau sarjana tilawah, bukan. Karena banyak orang yang kenal di luar sana itu saya itu sebagai qori atau risalah Quran. Saya bukan sarjana tilawah, tapi ST itu sarjana teknik teman-teman semua. Kalau teman-teman semua mau konsultasi terkait ilmu agama kepada saya jawab semampunya. Tapi lebih saya anjurkan ke ulama atau ke ustaz-ustaz yang teman-teman ikuti. Tapi kalau masalah urusan bikin rumah, bikin jalan tol, bikin gedung, itu boleh ke saya ya. Pesan sponsor. Nanti hubungi nomor di bawah ini. Tapi buat teman-teman semua yang jomblo fisabilillah, sebelum bangun rumah minimal bangun rumah tangga dulu lah. Ya. Jangan ucuk-ucuk bangun rumah. Ya, kasihan sama kita. Baik teman-teman semua, seperti judul kajian kita hari itu adalah jatuh cinta dengan Al-Quran. Bagaimana sih cara jatuh cinta dengan Al-Quran? Jadi kalau logikanya seperti ini, kalau kita mau jatuh cinta dengan seseorang, kita tuh harus tahu orang itu siapa namanya, rumahnya di mana, asalnya di mana, seluk-beluk keluarganya gimana. Kalau kata Rasulullah kan ada 4 kriteria tuh kalau mencari istri ya. Ya saya bilang sebagai cowok aja. Dari kecantikannya, dari hartanya, dari keturunannya, dan dari agamanya. Nah istilahnya tuh kita pokoknya harus tahu bagaimana sih seluk-beluk orang yang ingin kita cintai. Begitu juga kalau kita ingin mencintai Al-Quran, kita harus tahu Al-Quran itu apa, asalnya dari mana, bagaimana proses turunnya, segala macam bla bla. Pokoknya seluk-beluk tentang Al-Quran kita harus tahu. Nggak bisa ujuk-ujuk gitu kita kayak tiba-tiba ketemu orang langsung ngajak nikah. Wah, minimal ta'aruf dulu lah kan. Ya setidaknya kenal dulu lah dengan Al-Quran. Nah, makanya di sini saya pengen bahas gimana sih cara jatuh cinta dengan Al-Quran. Sebenarnya simple banget cara jatuh cinta dengan Al-Quran. Silahkan disimak. Baik teman-teman semua, Al-Quran itu sifatnya mulia teman-teman semua ya. Al-Quran itu sifatnya mulia banget, dan segala sesuatu yang Allah kaitkan, Allah hubungkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran Allah jadikan mulia. Ya. Yang pertama mulai dari malam turunnya Al-Quran. Kita bahas satu-satu. Malam turunnya Al-Quran itu Allah abadikan dalam surat Al-Qadr ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Allah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Sehingga kenapa Allah jadikan malam itu mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran pada malam itu. Ada 2 tahap penurunan Al-Quran teman-teman semua. Proses turunnya Al-Quran yang pertama dari Lauhul Mahfuz secara utuh
Allah turunkan ke langit dunia. Ya, ke langit dunia. Jadi Lauhul Mahfuz Allah turunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya. Kemudian dari langit dunia Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril sesuai dengan asbabun nuzulnya. Jadi turun secara berangsur-angsur. Sesuai dengan asbabun nuzulnya. Warattal nahu tartila wa nazzalnahu tanzila. Jadi sehingga malam itu menjadi mulia karena di sana diturunkannya Al-Qur'an. Dan malam itu khairu min alfi syahr. Di ayat ketiganya, khairu min alfi syahr. Dan amalan yang kita kerjakan di malam itu lebih baik dari 1000 bulan kebaikannya. Begitu mulianya malam itu sehingga Allah jadikan kebaikan di malam itu Allah lipat gandakan menjadi 1000 bulan. Yang pertama itu malam turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, hari diturunkannya Al-Quran. Apa hari diturunkannya Al-Quran? Hari Jumat. Karena pergantian dalam Islam, pergantian hari dalam Islam teman-teman semua itu kan mulai dari maghrib ya. Kan teman-teman seringnya kayak malam terakhir Ramadan itu kan malamnya itu besoknya Lebaran, malamnya kan takbiran ya. Nah, dimulai dari maghrib. Maghrib itu udah pergantian hari di dalam Islam. Jadi di malam itu sudah hari Jumat dan Allah turunkan Al-Quran di malam itu sehingga malam Jumat dan hari Jumat Allah jadikan Sayyidul Ayyam. Hari yang paling istimewa di antara hari-hari yang lainnya. Kemudian selanjutnya bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah jadikan salah satu dari bulan haram dan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Ramadan Allah takdirkan menjadi mulia karena di sana, di saat bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya Allah lipat gandakan segala kebaikan. Allah buka pintu ampunan, Allah belenggu syaitan-syaitan. Kenapa? Karena menjadi bulan turunnya Al-Quran. Mulai dari malam turunnya Al-Quran, hari turunnya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Kemudian selanjutnya tempat-tempat diturunkannya Al-Quran. Ya, tempat-tempat diturunkannya Al-Quran kan teman-teman udah tahu. Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dua tempat ini Allah jadikan suci sampai sekarang. Dan sampai nantinya, sampai hari kiamat. Siapa sih yang nggak bercita-cita ke sana? Minimal sekali lah umroh atau nggak haji. Pasti kan semua kita bercita-cita ke sana. Karena Allah sucikan, Allah jadikan mulia karena tempat turunnya Al-Quran. Makkah Al-Mukarramah dengan Masjid Nabawi, dengan Masjidil Haramnya, ya, yang sholat di sana Allah lipat gandakan 100.000 kali lipat dibandingkan jika kita sholat di tempat yang lain. Madinah Al-Munawwarah dengan Masjid Nabawinya Allah lipat gandakan 1000 kali kebaikan ya, pahalanya dibandingkan dengan sholat di tempat yang lain. Mekah dengan keistimewaan ada Ka'bahnya, ya, ada sumur Zam-Zam yang Masya Allah berkah banget, yang di saat ramai itu nggak pernah habis dan di saat sepi nggak pernah kering. Itu berkahnya Masya Allah tabarakallah. Dan dua kota suci ini di akhir zaman nanti Dajjal nggak bisa masuk, terhindar daripada fitnah Dajjal. Ya, makanya siapa yang bercita-cita nanti tinggal di sana, Masya Allah, lanjutkan, nggak apa-apa. Itu adalah tempat-tempat turunnya Al-Quran. Ya, kemudian selanjutnya malaikat yang menurunkan Al-Quran. Siapa malaikat yang menurunkan Al-Quran? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh.
Dan pada malam itu turunlah para malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh itu adalah gelar kehormatan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril karena tugasnya yang sangat mulia, menurunkan Al-Quran. Jadi ar-ruh itu adalah gelar kemuliaan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril karena tugasnya yang sangat mulia, menurunkan Al-Quran. Maaf, ini ribut nggak ya? Karena lagi hujan. Oke, kita lanjut. Kemudian last of the point, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima Al-Quran adalah manusia yang paling mulia, yang paling keren yang pernah hadir di muka bumi. Allah jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, karena beliau menerima Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad, diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dari mana sumber akhlak mulia itu? Dari Al-Quranul Karim. Ya? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan juga redaksi hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, katanya kana khuluqu Qur'anan. Akhlak Rasulullah itu Quran. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat Quran, ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teman-teman melihat Rasulullah, ada di Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Ya? Indahnya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu daripada Al-Quran. Dalam surah Al-Qalam, ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada dirimu Muhammad, kata Allah, ada akhlak yang agung, yaitu akhlaknya Al-Quran. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, dalam surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berisik nggak? Oke. Enggak. Jadi itu teman-teman semua, mulai daripada malam turunnya Al-Quran, hari diturunkannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, tempat-tempat diturunkannya Al-Quran, malaikat yang menerima Al-Quran, dan Nabi yang menerima Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka itu semua mulia. Ya? Jadi minimal lah, setidaknya kalau kita ingin dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita harus jatuh cinta dengan Al-Quran. Kita harus sering berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal sehari itu, seminimal mungkin baca satu ayat. Al-Quran itu rindu tahu kita baca. Al-Quran di pojok tuh. Dia tuh manggil-manggil, baca dong gitu. Nggak ada satupun yang menaungi kita nanti di alam barzah itu kecuali Al-Quran inilah yang nemenin kita. Ya, kita bengong sendiri itu. Dan kalau ada Al-Quran kan enak diajak ngobrol. Quran. Kemarin hafalan gue sampai mana ya? Oh, sampai situ. Oh, ya. Al-Quran. Allah, Rasulullah, pokoknya ceritalah tentang itulah. Nanti di alam barzah. Logikanya seperti itu. Jadi ada yang nemenin kita. Nggak hanya sendiri, nggak hanya diam diri di sana. Allah nunggu sampai hari kiamat lalu tahu. Setidaknya kita ada teman nanti ya. Minimal Al-Quran inilah menjadi teman kita nanti. Ya. Gimana caranya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian, di antara kita nih, sebaik-baik manusia di antara kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, jadi kita diperintahkan Rasulullah untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Oke, banyak cabang dari ilmu Al-Quran, teman-teman semua. Banyak banget cabang dari ilmu Al-Quran. Dan ada beberapa level interaksi kita dengan Al-Quran.
Ada beberapa level interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah level interaksi kita dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, akan tetapi kita nggak paham maknanya. Bukan nggak paham, belum paham maknanya. Itu disebut dengan qiraatil Quran. Catat. Yang pertama adalah qiraatil Quran. Yang dimana qiraatil Quran ini adalah kita hanya sekedar membaca walaupun kita nggak paham. Bukan nggak paham, belum paham. Ya, kita membaca walaupun kita belum paham. Seperti redaksi wahyu yang Allah turunkan pertama kali ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Iqra di sana bacalah. Ya enggak apa-apa, kita baca aja. Ya, walaupun belum paham maknanya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fi'il amrnya apa? Kalimat perintahnya apa di sana? Bacalah. Ya, fi'il amrnya kalimat perintahnya bacalah. Pokoknya baca aja dulu udah. Ya, baca aja dulu enggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang saya riwayatkan secara makna, setiap huruf yang kita baca, Allah balas dengan satu kebaikan. Kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya. Dan kabar baiknya lagi, ini kabar baik atau enggak ya? Kabar baiknya lagi, buat teman-teman yang mungkin lagi proses memperbaiki bacaan Al-Quran, yang baca Qurannya masih terbata-bata, itu malahan pahalanya nggak ngurang, teman-teman semua. Pahalanya nggak ngurang sama sekali. Malahan pahalanya double. Saya nggak. Malahannya pahalanya double. Tapi, jangan dijadikan alasan ini untuk tidak mau memperbaiki bacaan Al-Quran. Udahlah. Kan kita bacaannya udah gini-gini aja. Yang penting pahalanya double daripada dia ngajinya bagus, pahalanya cuma 1. Jangan. Itulah pentingnya kita memahami agama itu secara syumul, secara utuh, teman-teman semua. Jadi kita nggak setengah-setengah memahaminya. Jadi kayak full gitu loh. Jangan nanggung-nanggung lah gitu. Ya, secara utuh. Karena juga ada hadis lain yang bilang, man yaqra'ul Qur'an fahuwa mahir ba'as safaratil qiramil bararah. Siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan menguasai atau mahir, atau paham tajwidnya, paham makharajul hurufnya, benar bacaannya, panjang pendeknya, akan bersama para malaikat yang mulia. Maksud dari hadis ini gini loh, teman-teman. Jadi di saat kita membaca Al-Quran, malaikat itu senang ada di dekat kita, di sekeliling kita. Malaikat itu senang banget ada di sekeliling kita. Di saat kita membaca Al-Quran, malaikat itu pasti datang. Contoh, pengalaman pribadi saya alhamdulillah sering kadang kalau mau murojaah malam atau nggak tengah malam, jam 1 jam 2 baca Quran, pasti ayam berkokok. Teman-teman tahu kan, ayam itu pasti bisa melihat malaikat, karena ayam itu Allah ciptakan matanya bisa melihat cahaya yang tidak bisa kita lihat. Kan malaikat tercipta dari cahaya. Gak mungkin kan saya ngaji jam 12 tiba-tiba ayam berkokok. Emang udah pagi, matahari belum keluar loh. Nah, di saat itu, wah, saya manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk baca doa banyak-banyak. Karena lagi ada malaikat tuh. Karena aminnya malaikat tuh pasti Allah ijabah. Ya, nah itulah redaksi hadisnya, contohnya ya. Jadi, ya, seperti itulah. Itu level pertama, level interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian level kedua lanjut, tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Apa sih beda antara qiraatul Quran dengan tilawatil Quran? Kalau kan banyak tuh orang yang ngajak kayak, ayo tilawah Quran yuk, ayo tilawah Quran yuk, tilawah Quran yuk. Sedangkan kita nggak tahu artinya. Tilawah Quran, tilawatul Quran adalah kita berusaha membaca Al-Quran dan memahami maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi beda ya dengan qiraatul Quran dan tilawatul Quran. Tilawatul Quran kita berusaha memahami makna daripada Al-Quran dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beda banget teman-teman semua. Makanya redaksi hadis, redaksi ayat yang Allah turunkan, redaksi wahyu yang Allah turunkan
kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah dan Madinah itu beda. Ketika di Mekah, Allah turunkan wahyu apa? Dengan kata Iqra. Bacalah. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang mukmin, Rasulullah dan para sahabat membaca Al-Qur'an dengan kalimat apa? Dengan kata apa? Utlu. Iqra dan utlu. Kita sering baca di dalam surah Al-Kahfi setiap hari Jumat di ayat ke 27 kalau nggak salah. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Watlu, utlu. Ya kan? Dan di situ artinya bacalah. Iqra, kalau kita lihat di Al-Qur'an, di Al-Qur'an, Iqra dan utlu ini artinya sama-sama bacalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan sesuatu yang berbeda kalau sama maknanya. Pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dan ulama tafsir juga sepakat bahwasanya Iqra itu benar-benar ya udah bacalah. Tapi akan tetapi kalau untuk utlu ini, watlu itu artinya bacalah dengan penuh pemahaman, bacalah dengan penuh perenungan, bacalah dengan penuh pengkajian. Beda ya antara Iqra dan utlu. Oke, itu dicatat. Oke. Selanjutnya, ini adalah level yang paling keren, yang paling kece, yang paling top, yang paling best, yang paling wah keren lah pokoknya. Level yang ketiga adalah tahfizul Quran. Tahfizul Quran itu adalah menjaga Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Ya. Dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahirabbil alamin, satu-satunya kitab suci yang terus berkumandang dari mulai diturunkannya sampai sekarang adalah satu-satunya Al-Qur'anul Karim. Yang pasti dibaca setiap orang, setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Dari mulai diturunkannya sampai sekarang, sampai nanti kiamat. Ya, kumandangnya Al-Quran ini seiring dengan kumandangnya azan. Contoh, di Papua lagi azan zuhur. Di Papua lagi azan zuhur. Tolong matikan dulu mic-nya ya, kalau nggak kepentingan. Oke. Di Papua lagi azan zuhur, tuh kan? Nggak azan-azan dia dari tadi kan? Di Papua lagi azan zuhur. Terus lanjut, tiba-tiba azan zuhurnya ke Sulawesi. Ya. Nah, ternyata di Papua udah masuk ke asar. Kan azan lagi dong. Seiring azannya di Sulawesi. Dan lanjut azan zuhurnya ke Kalimantan, Sulawesi asar, Papua maghrib. Nah, begitulah putaran rotasinya dan tidak akan pernah berhenti azan dan kumandang Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Di saat kita sholat itu, baca Quran nggak? Baca Quran kan? Dan seiring berkumandangnya azan, berkumandang juga Al-Quran. Belum lagi orang tadarusan, belum lagi orang-orang menghafal Quran, belum lagi orang-orang yang murojaah Quran. Masya Allah, nggak akan pernah berhenti Al-Quran. Dikumandangkan sampai nanti hari kiamat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Ya, itu hak Allah. Allah yang maha menjaga. Allah yang ngatur. Dan Allah bilang pasti kami pula yang menjaganya. Wa inna lahu lahafizun. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikr. Oke, kita potong ayatnya. Dzikr. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, kata Allah. Az-zikr itu Al-Quran. Atau zikir itu sesuatu yang diulang-ulang. Paham? Jadi az-zikr itu maknanya itu bisa Al-Quran dan sesuatu yang diulang-ulang. Ya, banyak orang yang mengaku seorang hafiz Quran,
akan tetapi dia tidak pernah mengulang hafalannya. Karena terjaganya Al-Quran itu karena pengulangan teman-teman semua. Ya, nggak bisa kita ngafal Quran jeblok, tapi kita nggak ngulang-ngulang, pasti hilang. Bukan hilang, nggak ada hafalan itu yang hilang, cuman nggak kita ulang-ulang aja. Ya. Dan hafiz Quran yang sejati adalah dia yang istiqomah dengan Al-Quran sampai seumur hidupnya. Ya. Bukan orang yang hafal kemudian setor. Bukan dia yang hafal kemudian tasmi'. Bukan dia yang hafal syahadah udah 30 juz, udah khatam, tapi udah bisa disebut dengan tahfidzul Quran belum? Belum tentu. Ya. Karena penghafal Quran yang tahfidzul Quran yang sejati adalah orang yang selalu mengulang-ulang hafalannya sampai seumur hidupnya. Ya. Dan juga tahfidzul Quran yang sejati adalah orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya. Makanya tahfidzul Quran ini pahalanya itu paling tinggi teman-teman semua. Orang-orang yang hafal Quran itu adalah pahalanya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang hafizul Quran bisa menghadiahkan mahkota cahaya kepada kedua orang tuanya nanti di akhirat. Benar nggak? Siapa loh? Allah loh yang langsung itu mahkota lo serahkanlah ke orang tuamu karena kamu telah menghafal Al-Quran, kata Allah. Dan juga orang-orang yang hafal Quran di dunia Allah persilahkan naik step by step tangga di surga nanti sesuai dengan bagaimana bacaan Al-Quran, bacaan tartil Qurannya di dunia. Kalau semisal kita alhamdulillah nanti teman-teman semua sun insyaallah 30 juz, ya bisa tetanggaan sama Rasulullah nanti. Ya. Ya bisa bikin story bareng sama Rasulullah, guys. Halo guys. Gue sama Rasulullah guys. Insyaallah ada Umar bin Khattab juga di sini, insyaallah. Siapa sih yang nggak mau kayak gitu? Misalnya lagi jemur kain ngeliat Rasulullah lagi main sama istrinya. Oh ya Allah, amin ya rabbal alamin. Iya kan? Nah, teman-teman semua, di antara 3 level yang tadi, kita muhasabah diri, introspeksi diri, kira-kira kita di level yang mana ya? Apakah qiraatul Quran? Apakah tilawatul Quran? Atau bahkan, Masya Allah, tahfidzul Quran? Ya, kita doang yang tahu ya. Makanya. Ya, atau bahkan bisa mix kombinasi. Saya juga baca, Bang. Kadang juga saya belajar untuk memahaminya dengan ikut pengajian, dengan ikut majelis ilmu, nggak apa-apa, itu mix kombinasi. Masya Allah, tabarakallah, itu keren banget. Ya. Intinya tugas kita ya beramal, berbuat baik, hak prerogatif Allah untuk memberikan pahala dan hal apapun itu ke kita. Yang penting tugas kita udah beramal baik aja lah. Balasan itu urusan Allah. Oke? Nah, itulah kira-kira intinya ya. Kalau kita mau jatuh cinta dengan Al-Quran. Teman-teman semua, aku mau ngasih sebuah kisah. Ini kisah seorang ulama yang luar biasa perjuangannya dalam menuntut ilmu. Gak gampang menuntut ilmu, teman-teman semua. Gak gampang. Ada seorang ulama di Damaskus namanya Asim ad-Damisk. Asim ad-Damiski, ini beliau punya ayah yang sampai rela menjual rumahnya demi anaknya itu belajar ke kota Madinah bersama Imam Malik ibni Anas. Ya, jadi waktu beliau punya rumah di Damaskus di daerah Suriah, Syam, dijualnya sama ayahnya rumahnya itu untuk anaknya ini berangkat ke Madinah. Jadi setelah dia jual rumah, dia belikan uangnya itu tiket untuk berangkat ke Madinah. Anaknya itu masih umur 13 tahun, teman-teman semua, masih kecil banget. Tapi orang tuanya ayahnya udah membebaskan dia untuk menuntut ilmu. Cerita, sampailah dia di majelis Imam Malik tadi. Sampailah dia duduk dia diam mendengarkan kalamnya Imam Malik. Kemudian selesai majelis, Asim ini angkat tangan.
Oh, di dalam majelis Imam Malik kalau ada anak kecil yang mengganggu ataupun suara yang tidak ada hubungannya dengan majelis, dengan ilmu, itu disuruh keluar. Ya, ketika Asim Ad-Damisqi ini mengangkat tangan, kemudian Imam Malik gini, bilang ke muridnya, suruh anak kecil itu keluar, nanti kita urus. Keluarlah Asim ini. Kemudian selesai majelis, Imam Malik panggil tadi lagi si Asim, ditakdib, diajarin mana yang baik, mana yang buruk, kapan waktunya bertanya, kapan waktunya tidak bertanya, karena itu majelis orang-orang yang ahlul hadis, orang-orang yang Masya Allah, orang-orang tua lah ibaratnya ya, dan nyelip anak umur 13 tahun satu di sana, dan tiba-tiba bertanya, kan sangat mengganggu banget ya. Dan Imam Syafi'i juga pernah kayak gitu, lagi majelis ada anak kecil disuruh keluar, ya, karena membuat tidak fokus Imam Malik di saat mengajarkan murid-muridnya. Diajar itu, sini. Pokoknya si Asim dipanggil, ditakdib sama Imam Malik. Hai nak, kenapa kamu seperti itu? Nggak boleh seperti itu. Kamu harus tahu tempatnya, waktunya, segala macam. Kemudian Imam Malik dicari rotan, kayak atau dulu tuh penggaris, rotan lah, dipukul sebanyak 17 kali tangan si Asim ini. Dan Asim ini ya karena umurnya masih kecil, nangis dong. Kemudian Imam Malik bingung, loh kok anak ini nangis, padahal pukulannya nggak keras gitu loh, pelan gitu loh, nangis. Kemudian Asim bilang kayak gini, ya Malik, orang tuaku, ayahku rela menjual rumahku di Damaskus sana untuk aku belajar denganmu. Kalau seperti ini caranya, aku tidak bisa belajar denganmu. Saya mau tanya satu hadis saja tidak bisa. Buat apa saya kesini gitu? Kemudian mendengar pernyataan anak tersebut, si Asim tadi, Imam Malik sontak kaget. Masya Allah. Terus Imam Malik nanya ke Asim, Asim, berapa tadi aku pukul kamu? Berapa kali aku pukul kamu tadi? 17 kali. Sini. Aku kasih kamu 17 hadis yang langsung aku dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kata Malik, ya Malik, kata Asim, ya Malik, pukullah aku terus, agar aku bisa dapat setiap satu kali pukulan dapat satu hadis darimu, satu kali pukulan dapat satu hadis darimu. Itulah bentuk perjuangan seseorang dalam menuntut ilmu. Dan Asim Ad-Damisqi itu adalah kedepannya menjadi ulama yang besar, ya, menjadi ulama yang besar dan terkenal, masyhur cerita ini. Itulah bentuk perjuangan seseorang dalam menuntut ilmu. Enggak gampang teman-teman semua, enggak gampang. Apalagi kita belajar Al-Quran. Al-Quran mah udah ada di depan kita. Kita tinggal cari guru ataupun gimana gitu kan. Kita tinggal belajar. Pun di Google, di YouTube udah banyak juga yang menjelaskan. Tapi kita nggak bisa berpatokan hanya pada media sosial. Nggak bisa berpatokan hanya pada handphone kita. Kita benar-benar harus cari guru. Misalnya kita belajar Quran. Terus kita baca. Ngikutin apa yang ada di YouTube. Terus orang yang mendengarkan kita baca siapa? Ternyata kita ada yang salah. Siapa yang mendengarkan? Nggak ada kan? Makanya pentingnya kita mencari guru, teman-teman. Nggak bisa kita belajar sendiri. Nggak bisa. Sangat-sangat tidak bisa. Saya anjurkan mencari guru. Oke? Ataupun ada teman-teman semua yang memiliki sahabat atau teman yang mungkin yang bagus bacaan Qurannya, ya udah pelajari ke dia. Jangan malu untuk menuntut ilmu, jangan malu. Ilmu itu tidak memandang usia, teman-teman semua. Walaupun orang tua mau nanya ke anak kecil, walaupun anak kecil itu lebih paham daripada orang tua, ya gak ada masalah, gak jadi masalah. Ya, itulah cerita singkat tentang perjuangan seseorang menuntut ilmu dan cerita singkat tentang sharing-sharing kita jatuh cinta dengan Al-Quran. Setidaknya kita udah ada gambaran Al-Quran itu siapa, seperti apa. Dan Alhamdulillah nanti semoga Allah lekatkan cinta kita dengan Al-Quran. Allah jadikan kita dengan Al-Quran itu seperti sahabat yang kemana-mana bareng. Dimanapun kita pegang Al-Quran nanti insya Allah. Gitu. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.